Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Apriliana, mahasiswi Prodi IAT UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 231050304142. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review yang saya buat dari buku Islam dan Evolusi Imam Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern yang ditulis oleh Suhaib Ahmad Malik. Oke. Teori evolusi nampaknya masih menjadi perdebatan hingga kini, terutamanya di kalangan umat Islam. Hal ini tentunya membawa teori evolusi ke dalam titik konflik antara agama dan juga sains. Lalu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mendamaikan keduanya? Buku yang ditulis Suhaib Ahmad Malik ini dapat memberikan penjelasan dan juga perspektif yang luas mengenai paradigma evolusi dan juga Islam, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketegangan antara agama dan juga sains serta dapat saling menghargai berbagai perspektif yang ada. Di sini Suhaib memulai bukunya dengan mencoba menjelaskan apa itu evolusi serta mengapa agama kerap mempertentangkannya. Dan juga ia mencantumkan dua bentuk proses evolusi, yaitu mikroevolusi dan juga makroevolusi, serta mencantumkan konsep evolusi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, deep time. Jadi, evolusi itu berlangsung dalam waktu yang lama dan prosesnya bertahap. Yang kedua adalah setiap makhluk hidup berasal dari leluhur yang sama yang terhubung pada suatu tempat dalam rantai tersebut. Jadi di sini sebenarnya teori evolusi itu tidak menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera ataupun monyet, tapi yang menyatakan bahwa berasal dari leluhur yang sama. Yang ketiga, mekanisme penyebab. Jadi proses evolusi itu terjadi karena adanya mutasi acak dan juga seleksi alam. Kemudian, Suhaib memaparkan respon intelektual muslim dalam menyikapi teori evolusi. Di antaranya, yang pertama, kreasionisme, yaitu mereka yang menolak sepenuhnya teori evolusi. Di sini mereka beranggapan bahwa segala sesuatu tercipta oleh Tuhan secara instan. Mereka di sini menerima mikroevolusi tapi tidak dengan makroevolusi. Yang kedua, mereka menerima namun mengecualikan manusia dari proses evolusi. Nah, yang ketiga itu adalah mereka yang mengecualikan Adam dan Hawa dari proses evolusi. Jadi, segala sesuatu itu diciptakan melalui proses evolusi kecuali Adam dan Hawa. Yang keempat, mereka yang menerima sepenuhnya teori evolusi. Selanjutnya, dalam menuliskan bukunya ini, Suhaib Ahmad Malik menggunakan perspektif teologi Asy'ariyah dengan pendekatan metafisik hermeneutik Imam Ghazali, sehingga dalam menginterpretasikan teks agama ataupun ayat dan hadis dapat dilakukan secara fleksibel dan konseptual tanpa menyalahi prinsip aturan teologi Islam. Pada intinya, buku ini menunjukkan analisis yang dalam mengenai interaksi teologi Islam, khususnya pemikiran Al-Ghazali dengan pemahaman ilmiah modern tentang evolusi. Buku ini dapat menjadi jalan tengah dalam upaya mendialogkan agama dan sains, dengan menekankan pendekatan yang seimbang antara agama dan sains sehingga dapat saling berdialog dan saling melengkapi. Dan yang perlu diketahui bahwa problem dari konflik agama dan sains itu ada pada pihak yang tidak mau terbuka, yaitu sebagian umat Islam yang tidak menerima dan memahami bukti ilmiah secara mendalam, dan juga saintis yang menolak perspektif religius. Di sini Suhaib melakukan kritik terhadap kedua belah pihak karena sikap tersebut dapat menjadi pemicu adanya konflik dan kesalahpahaman dalam teori evolusi. Lalu sebenarnya ada ruang dalam pemikiran Islam untuk dapat menerima evolusi ini jika evolusi dipahami dengan benar. Pemahaman yang baik dan benar akan evolusi dapat membuka mata kita untuk melihat dan memahami luar biasanya cara Tuhan dalam menciptakan segala sesuatunya, serta dapat menjadikan kita menerima evolusi tanpa harus mengorbankan keyakinan dan juga tanpa harus memilih antara agama dan sains.
Terakhir, buku ini recommended bagi yang ingin mendalami evolusi serta dapat menjadi bahan dalam membangun dialog yang mendalam dan juga berkelanjutan antara ilmuwan dan teolog dalam mendiskusikan agama dan sains. Sekian review yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.